Bapak-bapak yang kami kasihi dalam Yesus Kristus Tuhan kita akan memulaikan persekutuan pelka laki-laki Gemis Jemaat Maranatha Tahuna, dan secara bersama kita akan dituntun dengan menggunakan liturgi ibadah pelka laki-laki bentuk yang kedua. Panggilan beribadah, jemaat sekalian dijemput berdiri. Marilah datang dan sujud menyembah kepada Allah kita. Mari nyanyikan lagu-lagu merdu dan memuji-muji Dia. Hanya bagi Dia segala kemuliaan, puji dan sembah. Jemaat sekalian, secara bersama kita menyanyi Agunglah, Agunglah. Agunglah namanya, bagi Yesus kemuliaan, puji sembah. Agunglah kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Agunglah namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Tertabislah persekutuan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bagi ketiganya yang esa, kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan duduk. Mari secara bersama-sama kita akan masuk dalam litani Amsal pasal 16. Bunyinya demikian. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kita masuk pada pujian yang berkata, hanya dekat Allahku. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidup. Hanya dekat
dan kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita secara bersama akan membaca dan mendengar serta merenungkan firman Tuhan. Namun kita sadar bahwa kita ini terbatas adanya. Kita membutuhkan Tuhan untuk hadir sama-sama dengan kita, dan secara bersama kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami sungguh-sungguh mengagungkan Engkau, karena kasih dan setiamu tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Engkau menghadirkan kami semua dalam segudang tugas tanggung jawab, baik tanggung jawab kami untuk sesama seisi kaum keluarga, tapi juga dalam tanggung jawab kami manusia di hadapan Tuhan. Engkau memberi kami ruang dan waktu untuk menyadari betapa besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Karena itu ketulusan dan pemberian hidup kami kepadamu dibuktikan ketika kami semua boleh mengambil bagian dalam persekutuan PLK laki-laki Gemis Jemaat Maranatha Tahuna. Kini kami hendak membaca mendengar suara kebenaran firman-Mu, sebab itulah yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup kami. Sehingga situasi kondisi hidup yang bagaimanapun rupanya, kami tidak akan mengkhianati keterpanggilan kami untuk bersaksi dan memuliakan Tuhan. Kasihani kami semua untuk memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama-Mu ya Kristus firman yang hidup dan menghidupkan itu kami berdoa. Amin. Bapak-bapak yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, bacaan kita pada malam hari ini saya ambil dari kitab Perjanjian Lama, Pengkhotbah pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Pengkhotbah pasalnya yang ketiga, mulai dibaca dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi perikop, untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk,
ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Demikian Bapak-bapak dan saudara-saudara batas pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Bapak-bapak dan saudara, mari secara bersama kita renungkan bacaan yang sudah kita baca. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 14. Kita semua harus merencanakan masa depan kita bersama, atau kita tidak akan mempunyai masa depan sama sekali. Waktu tak menunggu siapapun. Waktu tak menunggu siapapun. Waktu tak menunggu siapapun. Ini yang saya kutip dari buku yang ditulis oleh Derek Titball yang berjudul Menjaring Angin. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara. Kita semua harus merencanakan masa depan kita, atau kita tidak akan mempunyai masa depan sama sekali. Waktu tak menunggu siapapun. Waktu tak menunggu siapapun. Waktu tak menunggu siapapun. Kita menyadari bahwa kita tidak mempunyai kontrol atas waktu, sebab waktulah pemimpin kita. Waktu telah berjalan di atas jalur yang tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Waktu mempunyai suatu pengaruh yang mengherankan Bapak Ibu. Waktu mempunyai suatu pengaruh yang mengherankan Bapak-bapak dan saudara-saudara terhadap kita. Ia terselubung misteri. Pertanyaannya, apakah sebenarnya waktu itu? Mengapa kita tidak dapat berjalan mundur ke waktu silam dan memperhitungkan waktu kita di masa yang akan datang? Kita mempunyai cukup waktu. Sebagian orang menjadi sombong. Sebagian lagi tidak mempunyai waktu. Kita kehilangan sama sekali atau ketinggalan waktu, atau mempunyai waktu di tangan kita. Waktu sangat kejam. Karena itu Biror menuduh bahwa waktu itu sebagai si pendendam. Yang pasti Bapak-bapak dan saudara-saudara, waktu tidak memberi seperti uang. Kita dapat menggunakan sesuka hati kita. Tetapi hanya sekali. Waktu tidak pernah dapat kembali, walaupun kadang-kadang kita dapat mengharapkannya. Waktu penuh dengan potensi. Tak ada yang lebih baik dari waktu. Persoalannya, Bapak-bapak dan saudara-saudara, tergantung kita. Sebab saya mau katakan bahwa waktu menyamaratakan semua keberadaan manusia siapapun. Presiden Amerika Serikat Donald Trump
Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi tidak mempunyai waktu lebih dari kita sebagai rakyat jelata. Semua Tuhan karuniakan waktu yang sama. Pengusaha juga tidak mempunyai waktu yang cukup melebihi dari kita sebagai yang termarginalkan. Semua waktu menyamakan manusia di hadapan Tuhan. Waktu menurut Biror si pendendam. Karena itu saya mengutip di dunia FB apa yang mau disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Dia bicara begini di dunia FB. Kalau saya mau pakai ilmu aji mumpung, tentu dengan mudah saya atur strategi untuk memperkaya diri dan keluarga saya. Sebab pada akhirnya saya akan memberikan proyek-proyek besar kepada anak-anak saya. Dan dengan mudah saya menjadi kaya. Tetapi saya tidak mau serakah dengan urusan duniawi. Saya sadar betul bahwa manusia bakal mati. Selagi hidup untuk Tuhan karuniakan bagi saya, maka saya akan berbuat baik dari segi apapun. Dan kemudian saya juga mengutip apa yang disampaikan oleh Leonardo da Vinci, seorang pelukis berkebangsaan Rusia. Dia begini katakan, hari yang dihabiskan dengan kebaikan menghasilkan tidur yang bahagia. Dan kehidupan yang dihabiskan dengan kebaikan akan menghasilkan kematian yang membahagiakan. Sekali lagi ini penting, Bapak-bapak dan saudara-saudara yang kekasih. Tidak ada komentar tentang hidup yang lebih komplit atau sempurna tanpa pembahasan mengenai waktu. Dan kita pengkhotbah mempersembahkan pembahasan yang sangat termasyhur dari segala zaman. Ada dua cara untuk memahami apa yang dikemukakan oleh pengkhotbah. Mungkin ia mengatakan bahwa waktu adalah kejam, seperti yang Biror kemukakan tadi. Dan oleh karena itu, begitu juga dengan Allah. Hidup terus-menerus dalam pergantian dan perubahan yang tidak dapat dikontrol dan oleh kebanyakan orang. Selalu saja ada perubahan-perubahan yang mengejar manusia dan membuat manusia menjadi tidak aman. Pengalaman manusia sangat membuat frustasi sebab waktu selalu melibatkan dirinya dengan manusia. Waktu sebagai hakim dan manusia tidak dapat melawannya. Namun kita harus bersyukur kepada Allah. Sebab Allah menghadirkan manusia dengan variasi hidup. Kalau hidup itu tidak berubah-ubah, betapa monotonnya. Kita berpikir kita akan suka hidup di musim panas terus-menerus. Tapi kenyataannya kita juga menyukai perubahan musim, di mana musim hujan. Alangkah kreatifnya Allah sehingga ia dapat memikirkan apa perubahan yang begitu lembut seperti pergantian musim sekalipun mempunyai efek yang begitu kuat. Syukur pada Allah, bapak-bapak dan saudara, untuk pemeliharaannya. Kalau kita baca ayatnya yang pertama sampai 8, melalui lensa pandangan ayat 11 sampai 15, hal ini menjadi pemikiran yang sangat dominan. Di mana Allah memimpin dengan kasih dan semua kejadian dalam hidup manusia. Dari tempat kita berada, kita selalu mengerti apa yang sedang terjadi. Seperti yang dikatakan oleh Soren Kierkegaard, bahwa kita hanya dapat mengerti hidup ini sambil mundur ke masa silam. Situasi, kondisi hidup yang kita alami dengan pandemi COVID-19 seharusnya menjadi perenungan kita bahwa manusia sebenarnya tidak punya apa-apanya di hadapan Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, pandemi COVID-19 ini mengingatkan kita bahwa
sebenarnya manusia tidak punya apa-apanya di hadapan Tuhan. Dan saya mau menyimpulkan bapak-bapak dan saudara-saudara, ia mengetahui yang terbaik. Dan ketika manusia mengetahui cara Tuhan, maka manusia akan menempatkan Allah sebagai kawan, bukan lawan. Saya ulangi Bapak Ibu dan Saudara, ketika manusia mengetahui cara Allah bertindak dalam hidup manusia, maka pada akhirnya manusia akan menempatkan bahwa Allah adalah kawan dan bukan lawan. Ini yang boleh saya sampaikan pada malam hari ini. Dan terakhir saya mau katakan pemahaman Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Ia katakan bahwa tidak selamanya keberhasilan, kesuksesan itu bagian dari NIM, IPK, dan ranking. Dan pendapat Nadiem Makarim ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh James Stanley. 733 miliar orang di Amerika Serikat menyatakan hal yang sama, bahwa keberhasilan dan kesuksesan seseorang tidak tergantung pada name, ranking, dan IPK. Menurut Nadiem Makarim bahwa intelektual itu nanti urutan ke-21. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara, intelektual itu urutan 21. Ranking itu nanti urutan ke-23. Dan sekolah-sekolah ternama itu nanti urutan pada 30. Urutan pertama yang dikemukakan oleh Menteri Pendidikan adalah karakter. Karakter. Integritas, kejujuran. Itu yang pertama. Karena itu saya sadar bahwa jauh sebelum Nadiem Makarim berkata, Pengkhotbah pasal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Sudah lama disampaikan. Karena itu menurut Nadiem Makarim, di Indonesia ini bukan sedikit orang pintar, tapi tanpa integritas, maka kebanyakannya penipu. Yang dibutuhkan sekarang adalah berintegritas. Dan itu saya pernah katakan di Jemaat Gemis Immanuel Tahuna adalah, saya berharap kepada bapak-bapak sebagai pejabat di Kabupaten Kepulauan Sangihe, jadilah orang yang berintegritas, supaya kita mampu menempatkan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan di setiap tugas dan tanggung jawab kita. Tuhan memberkati kita. Shalom. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari memberi persembahan dengan sukacita sambil menyanyi Bila Ku Renungkan. Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Kristus mengasihi daku, ku mau mengasihinya selalu, membawa terang Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali.
maunya, apa balasanku padanya? Seperti Kristus mengasihi aku, ku mau mengasihinya selalu, membawa terang Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami baca dengan renungkan bersama dalam ibadah bersama dengan keluarga besar PLK Laki-Laki Gemis Jemaat Maranatha Tahuna. Dan sesungguhnya kami diingatkan oleh firman-Mu bahwa waktu menyamaratakan manusia di hadapan Tuhan. Waktu sangat kejam, sebab waktu itu sendiri tidak dapat dipengaruhi oleh kekuatan apapun. Tetapi juga waktu sangat berarti jika dipertanggungjawabkan untuk berbuat baik. Sebab hasil akhir dari waktu yang kami gunakan untuk sebuah kebaikan akan mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya kami menjadi bijaksana atas pemahaman kami ketika waktu itu dikaruniakan, supaya kami tidak memandang rendah waktu yang Tuhan karuniakan dalam hidup kami. Sebab sekali waktu itu sendiri akan berjalan dan terus berjalan. Tetapi hasil akhirnya perjumpaan kami dengan Tuhan secara langsung pun akan terjadi. Kuasai kami dengan kuasa firman-Mu, agar kami dibaharui menurut firman-Mu. Dan kerinduan kami untuk membaik gunakan waktu menjadi panggilan kesaksian bagi kami untuk terus berjalan dengan Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami berdoa buat bapak-bapak, saudara-saudara kekasih kami di Jemaat Gemis Maranatha Tahuna. Kepada mereka yang Tuhan percayakan untuk menjadi pengurus PLK Laki-Laki, baik di aras pelayanan Gereja Masei Insangeta Laut Gemis Maranatha Tahuna, sampai kepada pengurus yang ada di KBP yang ada. Tuhan berkati mereka, kasihani mereka, beri mereka kekuatan dan kemampuan.
dan pakai waktu yang masih Tuhan beri bagi mereka untuk menjadi kesaksian yang nyata. Baik gunakan waktu yang Tuhan karuniakan itu untuk menjadi berkat. Yakinkan mereka semua Tuhan, bahwa sekali waktu sesuai dengan waktu Tuhan, mereka yang berjeri lelah dalam tanggung jawab pelayanan tidak akan dipermalukan. Kebersamaan mereka untuk saling membangun, untuk tidak saling menjatuhkan, jadi kerinduan kami semua. Kuasai kami semua dengan kuasa darah anak domba Allah, agar apa yang sudah disepakati bersama, secara bersama-sama kami melakukan dan mempertanggungjawabkannya, sehingga hasil akhir dari pelayanan ini demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua orang yang berjari lelah memfasilitasi kami untuk beribadah memuliakan Engkau, sekalipun situasi kondisi hidup kami dengan kehadiran pandemi COVID-19 menjungkir balikan kehidupan kami dengan Tuhan. Sesuatu yang tidak gampang untuk kami hadapi dan jalani, tapi akhirnya menjadi kenyataan. Semua ini Tuhan tidak memutuskan hubungan kami dengan Tuhan, tetapi Engkau mengaruniakan orang-orang yang bertanggung jawab sesuai dengan talenta yang Tuhan beri. Kepada mereka, Tuhan, pertolongan-Mu dibutuhkan. Beri mereka kekuatan dan kemampuan kesehatan Tuhan. Pakai mereka terus sebagai alat di tangan-Mu, supaya lewat kesaksian kami malam hari ini, itu pertanda mengingatkan kami bahwa hidup yang berat sekalipun, jangan pernah mencobai keinginan kami untuk melepaskan Tuhan. Badan pekerja Majelis Jumat, teman-teman Majelis Jumat, dari KBP 1 sampai KBP selanjutnya, Tuhan berkati hidup mereka. Kuatkan mereka semua untuk bertanggung jawab dalam pelayanan, agar dengan kehadiran pandemi COVID-19 itu semakin memberi dorongan, menyemangati kami untuk berusaha sedapat mungkin melayani jemaat-Mu, agar iman kami pun tidak menjadi kendur. Bapa, dalam nama Yesus, kami menyerahkan pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari pusat sampai kepada pelosok pedesaan. Karuniakan mereka roh hikmat dan kebijaksanaan Tuhan, agar mereka mampu untuk mencari jalan keluar, memberi rasa aman dan tentram bagi kehidupan kami selaku bangsa dan negara. Secara khusus kami berdoa buat pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, kepada mereka yang Tuhan beri kekuasaan, bupati, wakil bupati, anggota-anggota dewan, pejabat-pejabat teras, SKPD yang ada, Tuhan, dalam lindungan-Mu dipertaruhkan hidup mereka. Kekuatan dan kemampuan yang terberi, kiranya dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi ketentraman dan ketenangan kami yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kota ini Tuhan terlalu kecil, dan ketika penyebaran pandemi COVID-19 bertambah banyak, maka betapa sulitnya hidup kami Tuhan. Tuhan, Engkau tempat untuk berteduh dan berlindung, dan hanya kepadamu hidup kami dipertaruhkan.
Kami manusia kadangkala kehilangan akal, arah dan tujuan hidup. Karena tantangan persoalan hidup untuk menjalani di masa pandemi COVID-19 sungguh-sungguh sulit untuk dihadapi. Tuhan, kasihani kami. Tolonglah kami. Dan yakinkan kami semua bahwa pandemi COVID-19 pada akhirnya akan berlalu. Tuhan, berkati kami selaku para pelayan, arah sinodal, resor, dan di jemaat-jemaat. Supaya kami beri kekuatan dan kemampuan untuk percaya bagi semua jemaat-jemaat di lingkup pelayanan gerejamu, Gereja Masih Injil Sangeta Laut. Sehingga kami tidak berputus asa tanpa pengharapan karena pandemi COVID-19. Sungguh sadar betapa terbatasnya manusia memahami kuasa Tuhan. Dan kiranya kehadiran pandemi COVID-19 menjadi sebuah perenungan dan pengakuan bahwa tidak ada tempat yang paling aman di dunia ini selain manusia melabuhkan hidupnya kepada Tuhan. Supaya kami tidak menitik beratkan hidup pada kefanaan, tetapi dengan berani melabuhkan hidup kami pada kekekalan. Sebab kefanaan itu sementara, tapi kami diharuskan untuk hidup dalam kekekalan. Sebab itu selama-lamanya. Sembahan sudah kami beri sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Kami sadar Tuhan, bahwa apa yang kami beri tidak berarti kami dapat membalas kebaikan Tuhan. Sebab sampai kapanpun Tuhan, kami tidaklah mungkin dapat membalas kebaikan itu. Yang kami lakukan dalam pemberian persembahan adalah merespon kebaikan itu yang begitu nyata dalam hidup kami. Dan kiranya persembahan ini dapat dikelola dengan baik, agar hasil akhirnya demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua orang yang berjari lelah dalam penata layanan gerejamu, Tuhan berkati mereka. Di doa dan permohonan kami, terpuji-pujilah namamu, ya Kristus Tuhan, Juru Selamat kekasih jiwa kami berdoa. Amin. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang kekasih, di akhir persekutuan kita malam hari ini, jemaat sekalian dijemput berdiri. Sementara itu kita akan menyanyi, "Oh Tuhan, pimpinlah langkahku." Sendiri
tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalamlah, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Itulah kerinduan jiwaku. Nasihat dan berkat. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Orang yang baik hati akan diberkati. Mari pulang dengan sukacita. Marilah pergi dengan berkat yang daripada Tuhan. Tuhan senantiasa memelihara hidupmu. Ia menjaga engkau dan meruniakan engkau pengetahuan, agar engkau terlepas dari malapetaka dan kebinasaan. Jemaat disilakan duduk pada kita selesai. Shalom.